Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, fenomena artis terjerat narkoba bukan lagi hal yang baru. Kasus serupa kerap berulang, bahkan tak jarang artis papan atas Indonesia yang justru terjerembab dalam kasus narkotika. Lalu apa alasan selebriti memakai narkoba? Kebutuhan, gaya hidup, ataukah lingkungan? Ya, untuk membahasnya lebih jauh telah bergabung bersama kami dari luar studio penulis sekaligus pemerhati selebriti Muammar MK dan kriminolog Adrianus Meliala. Selamat sore Mas MK dan juga Bang Adrianus. Selamat sore. Oke, kita ke Mas MK. Ya, Mas MK, narkoba ini kan tentunya tidak hanya menjerat artis, namun karena artis adalah public figure sehingga menjadi sorotan masyarakat. Namun kenapa artis menjadi pengguna narkoba? Sebenarnya alasannya selalu bolak-balik akan sama gitu. Terdengar klise tapi lagi-lagi akan berkutat pada 3 hal gitu. Ada alasannya memang karena gaya hidup, ada alasannya karena kebutuhan, ada alasannya sebagai pelarian gitu. Nah, 3 alasan pokok ini kemudian memang saling terkait satu sama lain gitu. Kalau kita perhatikan dari awal misalnya, rata-rata beberapa selebritas yang tertangkap menggunakan narkoba itu jenisnya paling banyak adalah satu sabu, kemudian yang kedua adalah ganja. Nah, dalam prakteknya memang 2 jenis narkoba ini sepertinya memang paling banyak beredar dan paling gampang didapatkan. Gitu. Nah, akses kemudian menjadi penting. Itu pertama karena mereka adalah selebritas. Secara materi juga menjadi penting karena mereka punya duit gitu. Hal yang lain adalah lagi-lagi ini ada kemudian stigma yang salah karena memang biasanya ada orang yang kemudian menggunakan narkoba sebagai semacam booster gitu ya, untuk kemudian selalu aktif bekerja, untuk kemudian selalu kreatif dan seterusnya. Padahal ya lagi-lagi ini kembali lagi ke kasus-kasus sebelumnya, ini adalah alasan klasik dan klise gitu. Oke. Saya ke Bang Adri deh. Bang Adri, kalau Anda sendiri melihatnya kenapa kemudian artis ini sedemikian dekat dengan narkoba? Ya, dari berbagai survei yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dari tahun ke tahun, maka ada beberapa elemen masyarakat yang memang memiliki risiko tinggi atau lebih tinggi daripada yang lain. Dalam hal ini misalnya pekerja hiburan, baik itu artisnya maupun juga pekerja yang mempersiapkan panggung misalnya, itu dikenal sebagai rentan. Mengapa? Karena ya tadi mereka kerja malam hari, satu malam sebelum acara misalnya, maka itu menuntut stamina yang lebih, dan itu mungkin bisa diperoleh dari narkotika. Juga jangan lupa misalnya mereka-mereka yang bekerja di kapal, demikian juga anak-anak sekolah khususnya yang baru duduk di kelas 1 misalnya, seperti 1 SMP, 1 SMA, itu juga rentan. Terakhir itu ada lagi kecenderungan baru, di mana misalnya ibu-ibu yang penikmat sinetron itu juga kelihatannya juga cukup mulai meningkat gitu, prevalensi soal expose dengan narkotikanya. Jadi khususnya kembali kepada konteks pekerja hiburan, maka memang sudah sejak lama dikenal sebagai memiliki akses yang lebih besar daripada yang lain. Nah, tapi juga di pihak lain saya tidak menafikan apa yang dikatakan oleh Mas MK tadi mengenai beberapa hal yang dianggap sebagai mitos lah tentang mereka. Begitu. Oke, kita kembali ke Mas MK. Mas MK, ini kalangan artis seolah menjadi tempat yang empuk bagi pasar narkoba yang dijajakan oleh para bandar ataupun pengedar. Dari yang Anda ketahui, bagaimana cara pengedar ini mendekati para artis atau modusnya seperti apa? Ini kan kita pernah dulu menemukan beberapa kasus yang kira-kira sama lah. Bagaimana kemudian sejumlah selebritas ini dijadikan sebagai semacam
kelinci percobaan gitu. Artinya gini, pertama pasok dia akan dikasih narkoba secara gratis gitu. Waktu itu pernah ada di beberapa kasus itu, bahkan mereka kemudian dari awalnya dikasih gratis, kemudian dia bisa ngejual ke temennya. Waktu itu artis ini juga ketangkep dihitung sebagai pengedar. Terus kemudian karena dia bersifat adiktif, jadi ya ada semacam gini lah, ada semacam memanfaatkan artis sebagai semacam influencer, semacam maskot yang kemudian yang diharapkan kemudian bisa membawa massa tersendiri gitu. Tapi akhirnya kan beberapa yang kemudian secara materi tidak cukup, kan kemudian akhirnya karena sudah mengalami adiksi, udah karena zatnya bersifat adiktif, yang tadinya gratis kemudian beli karena kebutuhan uangnya kemudian menipis, ya sudah akhirnya dia menjadi semacam pengedar di kalangan sendiri, di kalangan terbatas gitu. Jadi para bandar besar itu dia juga pinter karena dia dalam tanda kutip menggunakan sejumlah selebritas ini sebagai magnet gitu, karena mereka punya fanbase gitu. Mas MK, tapi kenapa kemudian artis ini bisa kenal begitu dengan pengedarnya ini, yang pertama kali mengenalkan narkoba itu dari mana, Mas MK? Nah gini, kan biasanya gini, kalau kita ngomong tadi Bang Adar itu sempat menyinggung soal pekerja hiburan kan gitu. Nah, ada yang namanya lingkungan teman main, ada lingkungan tempat bergaul, bersosialisasi. Nah, kan peredaran narkoba gitu di kota-kota besar terutama itu kan pasti pasar yang dituju itu adalah pertama tempat hiburan malam dari berbagai macam kelasnya ya. Pasti ke sana mereka sudah punya semacam marketing keliling gitu yang kemudian mereka menempati pos-pos tertentu gitu. Nah, pekerja hiburan pun termasuk di dalam ini adalah selebritas juga punya yang namanya mereka juga bersosialisasi gitu. Ini yang kemudian ada yang seneng clubbing, ada yang seneng awalnya cuma mimi cantik, ketemu teman di mana, party di mana, hangout kemana. Nah, dari sini biasanya mereka bermula gitu. Akses ini kemudian ya. Baik, kita ke Bang Adrianus. Bang Adrianus, kalau tadi Mas MK sudah menceritakan bagaimana modus-modusnya, ada kemudian yang hanya menjadi pengguna, kemudian menjadi pengedar, dari gratis, kemudian menjadi beli. Sebetulnya apa faktor yang paling menyulitkan bagi penegak hukum untuk memutus jerat narkoba di kalangan artis ini? Ya namanya juga komunitas ya, mereka saling tutup, saling kunci ketika ada orang lain yang bukan dari komunitas mereka. Untuk mengetahui apa yang terjadi. Demikian juga perdagangan sendiri kan juga perdagangan yang bersifat putus ya. Jadi saya sebagai artis itu hanya tahu orang yang menjual pada tingkat pengecer, dan saya tidak tahu lagi ya siapa atau di mana atau dari mana pengecer itu mendapatkan pasokan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kembali kepada konteks bahwa ini adalah kehidupan komunitas ya. Jadi dengan kata lain bukan sekedar soal mau tidak mau. Maka itulah yang kemudian menjadikan sang artis ini, betapapun sebetulnya memiliki edukasi lebih tinggi, atau paling tidak dikelilingi oleh orang-orang yang lebih baik pendidikannya, lalu kemudian jarang atau tidak pernah bahkan memanfaatkan kesempatan untuk kemudian direhab secara sukarela. Ya, jadi secara undang-undang itu ada dua jalur sebetulnya. Rehab itu adalah rehab yang dipaksa, yang bersifat compulsory, jadi setelah ditahan lalu kemudian dipaksa oleh undang-undang untuk kemudian menjalani rehab, atau rehab sukarela. Nah, sekali lagi, karena sebetulnya jalur ini ada dan tersedia bagi mereka, bagi kita semua lah begitu. Tapi karena ada komunitas yang bilang jangan, yang bilang sayang, kamu itu kan sudah jadi endorser, kamu sudah jadi influencer, atau bahkan tadi dikata oleh Mas MK bahwa dengan begitu mereka mendapatkan sejumlah uang, maka lalu akibatnya walaupun pemerintah negara menyediakan jalur ini, nggak ada artis yang menggunakannya. Alhasil begitu kemudian selama ini ketangkep lalu kemudian direhab, nah ini yang lalu jadi menyesal. Baik, Bang Adi, tapi menurut Anda selama ini rehab yang sudah dilakukan begitu ya untuk artis yang menggunakan narkoba ini efektif atau tidak menurut Anda? Ya, dari segi efektivitas itu mesti dilihat pada sisi relapse ya. Dan ini memang sebetulnya tidak beda dengan masyarakat yang lain.
relapsnya umumnya rendah, kembali kepada kenyataan bahwa ketika saat artis ini kemudian kembali ke komunitasnya, ditawari lagi, ya, dan ketemu lagi dengan jalur-jalur yang sama, maka hampir pasti orang tidak bisa bertahan dari situ. Ya, kita misalnya mengenal beberapa nama yang bolak-balik ya, ketemu dengan narkotika dan kemudian berhadapan dengan hukum. Jadi rehabilitasinya sendiri efektif, tapi pasca rehabnya yang kemudian lalu melahirkan situasi relaps atau situasi kembali kepada narkotika. Begitu. Oke, Mas MK, kasus narkoba yang menjerat narkoba selalu kemudian terulang kembali. Kita selalu mendengar bahkan artis-artis muda yang bertalenta pun ternyata tidak bisa lepas dari jerat narkoba. Artinya ini bagaimana penegak hukum, komunitas, lingkungan, masyarakat harus menyikapi ataupun membantu memutus sama-sama hal ini? Yang jelas kalau memutus kemudian memang agak susah karena memang ya sebagai sebuah jaringan besar kartel narkoba ini kan nggak pernah ada matinya, selalu menemukan jalan tikus bagaimana kemudian mereka mencari pasar kan gitu. Nah, bahwa yang paling penting adalah sekarang gini, menurut saya karena sekarang kan kasus yang muncul kan udah mulai banyak artis muda yang kemudian kedapatan tertangkap menggunakan narkoba. Ini susahnya adalah gini loh, pokoknya intinya gini, jangan kemudian merasa bahwa ini adalah bagian dari gaya hidup aja karena. Oke, baik. Baik Mas MK dan juga Bang Adi, kita berharap semoga kemudian ini merupakan kasus terakhir begitu ya, artis yang diduga menggunakan narkoba. Terima kasih Bang Adi, terima kasih Mas MK telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat sore.